Cerita ini dikutip dari akun Twitter Kangkangku. Kisah ini bercerita tentang pengalaman Raka yang masuk dimensi lain saat dia mengalami koma. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini mungkin adalah sebuah kejadian yang sangat penting dalam hidupku. Berkat kejadian ini, aku menjadi punya pandangan lain terhadap dimensi lain yang ada di dunia ini. Saat itu, pikiranku sedang kalut karena aku di PHK dari sebuah bank di mana aku mencari nafkah. Aku mencoba menceritakan masalahku pada ibuku, berharap bebanku berkurang. Tapi nyatanya, ibuku malah mengatakan hal-hal yang membuat pikiranku makin terbebani. Aku mengendarai motor dari daerah Bandung Selatan ke arah kota Bandung dengan dada sesak. Perasaan sedih, marah, kecewa, dan takut bercampur menjadi satu. Hingga tanpa aku sadari, ada sebuah mobil yang menyerempetku dari samping. Dan aku tak bisa mengendalikan kendaraanku hingga aku menabrak pagar dan terpental lumayan jauh. Aku langsung tersadarkan diri, tak mengingat apapun. Hingga aku merasakan hembusan nafas tepat di wajahku. Aku mencoba membuka mata, tapi agak berat. Hingga aku mengingat adegan di film-film yang menggambarkan ingin sadar dari pingsan atau sejenisnya dengan perlahan menggerakkan jemari terlebih dahulu. Singkat cerita, aku sudah membuka mataku. Dan betapa kagetnya ketika aku membuka mata, aku melihat sosok wajah wanita tua tepat di atas wajahku. Kulit keriputnya pucat berwarna kekuningan penuh kerutan. Matanya terlihat seperti mata burung hantu. Dan yang paling menakutkan adalah leher wanita tua itu menjulur panjang. Tubuhnya masih berada di luar jendela. Sementara itu, lehernya memanjang dan mukanya tepat berada di atas mukaku. Coba bayangkan, makhluk apa itu? Sontak aku beristighfar, dan leher wanita tua itu mendekat ke arah tubuhnya yang ada di luar jendela. Kini aku melihat wanita itu berada di luar jendela dan tertawa cekikikan sambil berjalan menjauh dari jendela. Aku menyadari bahwa aku terbangun di sebuah rumah sakit. Tapi rumah sakit ini begitu aneh. Hawanya hampa dan gelap. Tak terdengar suara apapun dan bangunannya pun lapuk. Aku mencoba duduk di atas kasur. Tiba-tiba ada sesuatu seperti bola menggelinding ke bawah kakiku. Bola itu berputar di lantai, hingga aku menyadari bahwa itu bukan bola. Itu sebuah kepala dengan dua buah mata menyala seperti lampu motor. Dan yang lebih mengerikan lagi, dari sosok kepala itu adalah bentuk bibirnya vertikal dan tidak mempunyai hidung. Jantungku gemetar hebat, tubuhku membeku, lalu tiba-tiba pintu terbuka seolah ada yang mendobraknya. Kepala itu menggelinding keluar dari kamar di mana aku bangun itu. Aku di mana? Kenapa banyak makhluk-makhluk aneh menakutkan di sini? Aku mencoba menenangkan diriku dan beranjak dari kasurku berjalan ke arah pintu yang masih terbuka. Aku melihat keluar. Ini seperti di rumah sakit. Tapi di rumah sakit apa dan di mana? Aku tak mengenal tempat ini. Aku memberanikan diri untuk berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang terlihat asing ini. Deretan kamar yang gelap terlihat menyeramkan. Entah berapa lama aku berjalan, aku mendengar tangisan bayi yang terdengar begitu pilu. Aku mencoba mencari di mana tangisan bayi itu berasal. Setelah berusaha mendengarkan dengan seksama, aku menemukan fakta bahwa tangisan itu berasal dari sebuah toilet. Ini gila, apa ada yang buang bayi di rumah sakit ini? Benar-benar gila. Aku berjalan ke arah bilik di mana terdengar jelas suara bayi itu menangis. Aku mendekat dan suara tangisan itu makin kencang dan terdengar pilu. Aku segera berjalan mendekati bilik itu dan segera mendorong daun pintunya. Saat pintu bilik toilet itu terbuka lebar, aku melihat janin bayi di sana. Bukan cuma satu, tapi banyak. Ya, itu masih berbentuk janin. Mereka menangis mengeluarkan suara yang pilu. Janin-janin itu penuh darah. Lalu tiba-tiba janin itu berkumpul di satu titik. Ya, janin itu berkumpul di atas kloset. Lalu tiba-tiba seperti ada orang yang ngepus toilet itu sehingga janin-janin itu terbawa hanyut oleh air di kloset. Suaranya perlahan menghilang bersamaan dengan hilangnya janin-janin itu. Aku berjalan mundur. Ini tidak beres, pikirku. Saat aku berjalan mundur perlahan, pergelangan tanganku ada yang memegang. Tangannya dingin sedingin es. Aku mematung dan memikirkan, akan ada penampakan apa lagi ini? Hingga aku memutuskan untuk memutar tubuhku dan melihat siapa yang memegang tanganku. Di hadapanku berdiri gadis kecil berambut pirang. Dia terlihat cantik dan tidak semenakutkan penampakan-penampakan yang kujumpai tadi. "Kau masih hidup," ucap gadis kecil itu seraya tersenyum. Aku kebingungan dengan apa yang dikatakan gadis itu. Seolah mengerti, gadis itu berbicara kembali kepadaku. "Kau masih hidup, tapi kau saat ini terjebak di dimensi lain. Kau harus kembali," ucapnya. "Ikut aku
Aku akan membawamu ke dokter Bagja, tambahnya. Aku di mana? Kau siapa? Tanyaku kepada gadis itu. Aku Arabella, kau berada di rumah sakit jiwa yang tersesat, ucapnya. Arabella berjalan dan aku mengikutinya dari belakang. Dari Arabella, aku mengetahui bahwa aku ini tersesat di dimensi lain dari dunia ini, yaitu dimensinya para jin dan roh. Rumah sakit ini adalah rumah sakit tempat jiwa-jiwa yang tak tahu arah jalan pulang karena ia masih tidak terima dengan kematiannya. Seperti contoh janin-janin bayi yang kutemukan tadi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang belum sempat lahir ke dunia yang dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Mereka belum sepenuhnya menerima atas ketidakadilan orang tuanya. Maka dari itu mereka belum bisa pergi ke alam selanjutnya karena mereka masih punya dendam. Dan Dokter Bagja di sini seperti memberi sebuah terapi kepada para roh-roh itu untuk melepaskan dendamnya sehingga para roh itu bisa pergi ke alam selanjutnya. Para roh biasanya ada yang datang sendiri atau ada yang dibuang oleh manusia sakit ke sini. Para manusia sakit itu biasanya membuang para roh pendendam ke sini supaya mereka bisa mendapatkan terapi dari Dokter Bagja dan dendamnya menghilang, kemudian pergi ke alam lainnya. Dan aku terjebak ke alam ini. Tubuhku mungkin saja tengah koma dan aku harus segera kembali ke tubuhku. Dan Dokter Bagja mungkin akan bisa mengembalikan rohku yang terjebak ini pada tubuhku. Arabella mengetuk sebuah ruangan dan terdengar sahutan menyuruh kami masuk. Aku dipersilahkan masuk sendiri dan Arabella menunggu di luar. Ruangan itu terlihat sebuah ruangan layaknya ruangan praktek dokter dan duduk seorang pria parubaya berwajah cerah tersenyum simpul. Dia mempersilahkan duduk dan memperkenalkan dirinya. Kamu harus kembali, ini bukan duniamu, ucapnya seraya tersenyum. Dokter itu menjelaskan bahwa ini adalah dimensi kedua di mana para jin dan roh yang belum bisa pergi ke alam selanjutnya tinggal. Tidak ada apa-apa di alam ini selain kegelapan dan kehampaan. Tapi sesuatu akan muncul apabila roh penasaran ada. Misal ada seorang yang mati tenggelam masih menyimpan dendam, maka di dimensi ini akan muncul kolam beserta rohnya. Semua yang ada di sini adalah manifestasi dari setiap roh-roh penasaran. Mereka akan mendiami tempat itu secara tetap kecuali ada yang memindahkannya. Dari sinilah suatu tempat yang dikatakan angker di dunia manusia tercipta. Ada beberapa tempat yang menjadi pembuangan roh-roh penasaran oleh orang-orang pintar, sehingga menciptakan banyaknya energi negatif bagi dimensi alam manusia. Aku harus keluar dari dimensi ini. Cara keluar dari dimensi ini adalah dengan cara aku harus mencari tempat di mana dimensi ini terhubung dengan dimensi manusia. Tempat itu adalah tempat yang disakralkan di dunia manusia, atau tempat di mana manusia dan setan bisa bersekutu. Tempat itu bisa dikatakan sebuah pintu masuk dari dunia manusia ke dimensi ini, atau sebaliknya. Dan waktu yang tepat untuk keluar dari dimensi ini melalui pintu itu adalah di waktu senja atau ketika bulan purnama. Waktu itu adalah waktu terbaik karena pintu masuk dari alam ini terbuka lebar. Setelah mendengar penjelasan dokter, aku mengerti. Aku harus segera pergi dari tempat ini menuju tempat di mana aku bisa keluar dari dimensi ini dan kembali ke dalam tubuhku. Dokter Bagja menyuruh Arabella menemaniku mencari portal itu. Singkat cerita, aku dan Arabella menyusuri berbagai macam tempat yang ada di dimensi ini. Dalam perjalanan ini, aku melihat berbagai jenis tempat aneh dan menakutkan. Seperti sebuah bus yang terbakar di mana terlihat para penumpangnya yang gosong berkeliaran di sana. Sebuah rumah sakit megah yang dihuni oleh keluarga yang menjadi korban rampok. Satu unit apartemen melayang yang terdapat potongan-potongan tubuh manusia. Kita akan pergi kemana? Tanyaku pada Arabella. Ke tempat di mana manusia-manusia bisa melakukan pesugihan, jawabnya. Kenapa harus ke tempat itu? Karena itu portal terkuat agar kau dan aku bisa sama-sama keluar dari dimensi ini, balas Arabella. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kita sampai di tempat yang dimaksud. Di sini terlihat banyak sekali roh-roh manusia yang terjebak dan tak bisa kembali ke alam selanjutnya. Mereka juga tidak bisa datang ke tempat Dokter Bagja untuk dibantu pergi ke alam selanjutnya. Karena kalau mereka pergi dari tempat itu, mereka akan dibinasakan oleh setan yang dulu menjadi sekutunya. Aku dan Arabella menunggu waktu di mana portal itu terbuka lebar. Entah berapa lama kami menunggu, akhirnya portal itu terbuka dan bisa dilewati oleh kami dan para roh-roh dan jin-jin usil.
Roh-roh yang bersekutu dengan setan hanya bisa memandang, melihat para roh dan jin lainnya keluar dari dimensi itu menuju dimensi manusia. Setelah keluar dari dimensi itu, aku berjalan menuju rumah sakit di mana tubuhku terbaring. Sepanjang perjalanan, aku melihat hilir mudik manusia dan kehidupan manusia lainnya. Dan dari sini aku menyaksikan bahwa warung yang pakai penglaris itu bukan yang diludahi pocong seperti yang selama ini beredar. Tapi di sana ada sosok jin yang menggoda dan mempengaruhi pikiran manusia agar mereka tertarik untuk mampir dan membeli ke warungnya. Jin itu juga mempengaruhi pembeli supaya otak pembeli merasa makanan yang dimakannya itu terasa enak, padahal mungkin saja rasanya biasa saja. Dari sini aku paham, kenapa kita kadang begitu tertarik ingin membeli sesuatu dari tempat itu. Dan kita akan merasakan rasa yang sebenarnya dari makanan yang dijual ketika dibungkus karena jin penglaris itu tidak bisa mempengaruhi kita di rumah. Singkat cerita, aku sampai di rumah sakit di mana tubuhku dirawat. Aku melihat beberapa alat terpasang di tubuhku dan banyak roh yang merongrong tubuhku. Arabella menyuruhku untuk memegang tangan tubuhku dan secara otomatis aku akan kembali kepada tubuhku. Singkat cerita, aku siuman, dan beberapa hari kemudian aku mulai bisa diajak bicara. Ibuku menceritakan bahwa menurut dokter, aku entah kapan akan bangun dari koma itu. Keluarga akan berunding untuk mengikhlaskan aku dan mencabut semua alat pendukung kehidupanku. Tapi kemudian aku menunjukkan perbaikan signifikan, sehingga aku bisa melanjutkan hidupku. Itulah sedikit cerita dari Raka mengenai apa yang ia rasakan ketika tubuhnya dalam keadaan koma. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana nasib Raka sekarang sudah tenang di alam sana. Kurang lebih setahun lalu, ia kembali mengalami kecelakaan laka lantas dan ia meninggal di tempat. Dan cerita ini diceritakan oleh Raka kepada temannya sekitar 2 minggu sebelum kecelakaan kedua yang merenggut nyawanya. Kita doakan semoga Raka tenang di alam sana, diterima iman Islamnya dan ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai selesai. Semoga teman-teman terhibur dan bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya dengan cerita seram lainnya. See you next time and bye-bye.